Dan yang Tuhan berikan adalah kekuatan. Kenapa yang disebut kekuatan? Bukan hikmat. Amin. Kenapa Rasul Paulus tidak menyebut yang memberikan hikmat kepadaku? Atau yang memberikan pertolongan kepadaku? Atau yang memberikan kemenangan kepadaku? Atau yang memberikan semua yang aku perlukan? Tapi Rasul Paulus mengatakan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini? Kekuatan yang dimaksud bukan sekedar merujuk pada kondisi atau kemampuan fisik dari seseorang sehingga ia dapat meraih sesuatu, ia dapat menggapai sesuatu, ia dapat berhasil dalam sesuatu. Bukan sekedar itu yang dimaksud di sini. Seperti yang biasa kita lihat, ya, olahragawan misalnya, ketika dia punya tekad untuk menjadi juara, tentu dia harus ambil keputusan untuk berlatih, dan terus berlatih. Amin. Mengapa dia harus berlatih? Bahkan yang sering kita temukan adalah mereka tidak berlatih sendiri. Ada instruktur, ada pelatih yang membimbing mereka supaya latihan mereka terarah. Yang nanti pada akhirnya mereka dibawa kepada garis kemenangan. Ya, mereka harus mengikuti aturan, menjaga pola makan, pola istirahat, terus berlatih supaya mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi juara, bahkan memiliki mental juara. Amin. Apakah yang dimaksud di sini seperti itu? Saya mau bilang Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekuatan atau endunamo yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada bagian ini adalah kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam pribadi seseorang. Dan kekuatan itu terus-menerus bekerja dari dalam diri seseorang, jauh melampaui pikiran manusia, jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Amin. Dan karena itu kita kenal, kita sebut, bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup di dalam segala perkara. Dia sanggup bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Bukan kekuatan yang diupayakan oleh manusia. Tapi kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan Tuhan bekerja terus menerus. Setiap saat, setiap waktu. Untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kekuatan yang dimaksud bukan sekedar berbicara tentang aku bisa, aku sanggup, aku dapat melakukan itu. Tapi kekuatan yang dimaksud jauh melampaui itu semua. Ini berbicara tentang otoritas Tuhan yang jauh di atas segala-galanya. Ini berbicara tentang kuasa yang dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Kuasa yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa yang tidak mampu dikalahkan oleh apapun. Kuasa yang menjadikan kita bisa di dalam segala hal. Dengan kuasa itulah
Rasul Paulus mampu untuk mengontrol sikap hatinya, mengontrol pikirannya, mengontrol perkataannya, dan tindakannya terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kekuatan yang ada, itulah yang membuat Rasul Paulus mampu menolak setiap bentuk kedagingan, nafsu jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang dapat membawa Rasul Paulus kepada keterburukan bahkan kebinasaan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang membuat Rasul Paulus mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun dan tetap berdiri teguh di atas landasan iman dan percaya kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur sekalipun sulit. Kekuatan itulah yang membuat Rasul Paulus mampu untuk terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan tetap menjalani segala sesuatu dengan ucapan syukur sekalipun dia ada di dalam penjara. Amin. Kekuatan itulah yang menolong Rasul Paulus mampu untuk melepas kasih dari dalam penjara, kasih dari tengah-tengah kesulitan kepada umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus, untuk Rasul Paulus terus memotivasi mereka dengan kebenaran-kebenaran yang memuliakan Tuhan. Kekuatan seperti itulah yang membuat Rasul Paulus mampu untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci dia, bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada Rasul Paulus. Bahkan lebih dari itu, Rasul Paulus juga membawa mereka dalam doa-doa Rasul Paulus. Kekuatan seperti itu juga yang membuat Rasul Paulus mampu menghadapi, bahkan melewati apa saja dalam hidupnya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya ingin mengatakan satu hal kepada kita semua, Bapak Ibu. Bahwa kekuatan kita atau kekuatan yang kita miliki adalah kelemahan dan ketidakberdayaan, bahkan kejatuhan kita ketika kekuatan kita tidak didasarkan pada kekuatan Tuhan yang jauh lebih kuat melampaui semua kekuatan yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya ingin katakan, kekuatan yang kita miliki adalah kelemahan dan ketidakberdayaan kita yang akan menggiring kita kepada kejatuhan. Bahkan keterpurukan ketika kekuatan kita tidak didasarkan pada kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang jauh melampaui segala-galanya. Amin. Mengapa? Karena kita terbatas. Bahkan kita terbatas di dalam segala hal. Sementara Tuhan tidak terbatas. Bahkan ia bukan saja pribadi yang tidak terbatas. Ia memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sanggup untuk melakukan segala hal. Dan dia tahu setiap apa yang kita perlukan. Selama kita ada di dalam Kristus, dan Kristus yang menguasai keseluruhan hidup kita, maka kekuatan untuk menghadapi apa saja adalah hal yang pasti bagi setiap kita. Amin. Selagi kita ada di dalam Kristus, ada bersama-sama dengan Kristus, berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus yang menguasai keseluruhan hidup kita, menguasai sikap hati kita, menguasai pola pikir kita, menguasai semua tindakan kita, keseluruhan hidup kita, maka kekuatan dalam menghadapi apa saja adalah hal yang pasti. Amin.